Saya screenshot, saya kirim ke WA bentar. Oke, saya tampilin. Bukan, kok yang ini? Kemana tadi? Ada yang komen bui jangkrik ya, aku di pinggir sawah nih. Wah, ya ini emunya sini. Kalau di pinggir sawah ini. Itu bunyi jangkrik itu ada yang komen. Iya, berarti kamu News. Apa News? Aku di pinggir sawah, Bos. Santai. Ya keren sih News. Itu ada yang komen aja lucu. Oke, silakan. Ini bentar. Karena lagi buka kopi, yang buka data. Oke, udah kelihatan belum? Aduh, diperbesar-besar nggak, Bos? Aduh, aku nggak bawa kacamata pula deh, Bos. Oh iya. Oke, itu ada. Coba dibaca, abang yang baca. Biar Ayat berapa? 11. Oleh Paulus, Allah mengatakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka. Dan gini bang, poinnya Anda tadi membaca seperti ada yang terputus ya. Oleh Paulus gitu ya, Allah mengadakan mukjizat yang luar biasa, betul? Itu yang ada apa namanya tuh, centang yang biru, yang ada warna biru. Menurut abang, Paulus ini menyuruh Allah mengadakan mukjizat atau Paulus itu Allah atau bagaimana? Karena nggak ada tanda baca di situ. Bukan menyuruh Allah membuat mukjizat. Lalu Paulus itu Allah ya? Bukanlah, jauh lah itu. Nah, lalu gini, Paulus membuat mukjizat atas seizin Allah kan gitu. Itu bukan berarti Allah dia. Coba seizin baca. Allah. Orang membaca kalau tanpa ada tanda baca itu gimana bang? Oleh Paulus Allah mengadakan mukjizat-mukjizat. Kalau oleh Paulus itu harusnya ada tanda baca koma tuh. Ada koma nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti itu nggak ada hubungannya koma itu, Bos. Loh, kalau orang Indonesia harus ada tanda baca dong. Jadi ini seolah-olah abang mengartikan bahwa Paulus menyuruh Allah membuat mukjizat itu. Bukan. Jadi gimana, Mas? Ya ini maksudnya ya Paulus membuat mukjizat ya atas izin Allah kan Tuhan. Gitu. Itu tafsiran. Sejak kapan Paulus jadi Tuhan? Nah itu dia bilang oleh Paulus Allah. Enggak, dia itu bukan Tuhan. Bapak Tuhan. Itu di dalam Kristus akulah bapakmu. Mana yang 1 Korintus itu? Aku juga udah bosan jawab itu. Akulah bapakmu. Aku udah bosan jawab itu sebenarnya. Karena itu pertanyaan yang ulang-ulang terus. Maka yang ini dulu. Maka yang ini dulu. Enggak. Kalau yang tadi yang katanya Bapak yang di Korintus itu 1:4-15 itu. Situ B-nya itu kan huruf kecil tuh. Setiap yang merujuk kepada Allah Bapa itu B-nya huruf besar. Jadi bukan dia menyamakan dirinya dengan Tuhan, itu harus paham itu. Di Bapak di dunia lah. Bapak rohani itu jelas tuh dia. Untuk jemaat Korintus. Mantap kan itu. Itu tadi. Oh iya, Bapak rohani untuk jemaat di Korintus itu. Kita gini bang, kalau mengartikan satu perikop itu harus parsial. Seperti jangan ada bapak-bapak lain kecuali gitu. Kenapa? Bapak-bapak lain itu menunjukkan kepada sesembahan lain selain Allah Bapa. Itu nggak nyambung. Baru ada yang bilang iblislah bapamu. Itu jangan disamakan. Beda, itu konteksnya harus satu perikop itu apa ya? Jangan di apa namanya itu, harus parsial itu.
Gini Bang, Silakan. tadi sudah kita bedah mengenai 1 Korintus pasal 4 nomor 15. Hmm, Paulus itu mengatakan sebagai bapak rohani ya. untuk orang Kristen. Nah, yang di sini ini kan tanpa ada tanda baca. Hmm, Anak-anak SD bisa kita minta mereka baca. Mereka akan tahu tuh. Oleh Paulus Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Ya aku Itu tahu nih oleh- pandangan abang, seolah-olah ini Paulus tuh Allah gitu kan. Lah, bukan seolah-olah, itu tulisannya begitu Bang. Iya, aku tahu Itu tidak maksudnya. Aku juga udah pernah jawab ini, tapi bagaimana? Saya juga pusing menjelaskannya. Dari tadi Kenapa, Bang Geri ya? pun juga begitu. Gimana ya Bang ya? Kacamata abang tuh memandang tuh berbeda dengan kami yang Kristen ini. Itu. Aku udah bosen, aku udah tahu ini. Karena udah banyak juga yang nanya ke saya. Saya juga udah muak juga menjelaskannya, jadi males saya sebenarnya. Bang, jangan ya katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih dari itu Nggak adalah gini Bang. perkataan itu. Oke. Dengar Bang ya. Ini ayat ini juga udah berapa kali ditanyakan ke aku. Aku udah capek menjelaskannya. Tapi bagaimana? Ya kacamata teman-teman kita Muslim seperti itu ya apa yang mau saya bisa buat gitu. Karena di sini mengartikan mereka pasti seolah-olah Paulus tuh Allah. Aku tahu tuh. Tapi saya capek saya menjawabnya bagaimana. Ya udahlah, saya give up aja, nyerah, terserah aja gitu. Ya, itu suatu kebenaran Bang, bukan kebetulan ya. Enggak, karena udah aku jelasin berapa kali Bang. Ini pertanyaan ini aku terus terang aku udah muak juga dengar pertanyaan ini sama yang Korintus yang bapak itu. Udah muak sebenarnya. Kenapa? Aku jelasin juga ya gitu-gitu juga, ya udahlah. Kacamata kita memandang berbeda kok. Ya udah. Yang penting udah aku jelasin kan gitu. Ya, Udah kita aku hormati. turun dulu Bang ya. Aku tadi kan bolak-balik diundang Bang Arif itu. Jadi aku turun dulu sebentar. Ada urusan ya sebentar ya teman-teman. Oke, semangat ya. Thank you ya. Oke, ya, Abangku, jangan lupa dikaji di dalam gereja jemaat nanti. Tapi sebenarnya bukan substantif sih. Kalau kita bawa ini, kita pengen melihat bahwa pengetahuan teman-teman Kristen itu secara naratif yang tertulis tidak ada tanda baca dan ada tanda baca. Begitu kita baca di Lukas 2 nomor 11, yaitu Kristus, ada komanya. Kristus, Tuhan. Dia bacanya Kristus Tuhan. Untuk menjadi Kristus itu Tuhan. Begitu sekarang oleh Paulus Allah, nggak ada tanda komanya. Mau dikasihnya tanda koma. Ini agak lain memang kurasa. Oke, ini ada si Dev ini mau membantah apa nih? Silakan Dev. Buka mic-mu Dev. Besarkan dulu. Gitu. Besarkan tuh. Nah, gitu tuh. Jadi memang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh misalnya Yesus ya, Musa dan oleh para rasul Yesus ya, itu semua berasal dari Allah gitu loh ya. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 11 ini ya, itu menunjukkan bahwa Allah itu melakukan banyak mujizat yang luar biasa melalui Paulus. Itulah maksudnya. Ya, perhatikan. Maka Allah mengadakan beberapa mujizat yang luar biasa dengan tangan Paulus. Jadi kalau membaca ayat itu dipahami dalam beberapa versi terjemahan. Oke, misalnya di dalam versi BIS dikatakan Allah melakukan keajaiban-keajaiban yang luar biasa melalui Paulus. Tetapi dalam TB dia balik. Oleh Paulus atau melalui Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Kan begitu aja Oke, gitu loh. baik. Apa Saat yang ini masalah?
Saat ini yang kamu imani TB atau versi lama? Loh, kami memahami terjemahannya itu berdasar berbagai terjemahan gitu loh, supaya mudah dipahami. Ya, Mau ngapain lagi? Jadi kalau peleter itu tukang sponger ya mirip Hidep. Ini bukan tentang polemik. Kalau mau ngajak bodoh orang, bodoh aja sendiri. Ya. Kalau ada TB untuk mengupgrade yang lama, maka kita gunakan yang TB. Kalau sifat-sifat yang ditunjukkan oleh ular beludak, orang yang mau melakukan pembodohan publik, ini melihatnya revisi yang lama. Nggak sekalian aja kau baca itu yang seleber. Kenapa nggak sekalian pakai yang seleber? Ular beludak nggak mengedukasi Kodep. Kalau mau polemikus, offline aja. Itu loh. Kau nggak punya ilmu. Kau naik Samuel. Apa yang bisa mau lawan sama saya? Orang yang mau membodohi publik. Coba, mana koreksi perkataan saya yang salah? Kalau TB sudah diterbitkan, yang lama ditarik, digunakan atau tidak? Pongak kalian orang Kristen. Pongak, gak mau diajak maju. Tolol kalian. Jadi kalau hanya berargumentasi untuk mencari pembenaran, boleh dilakukan, tapi ingatlah, kita ini sisinya akademis. Kalau cuman mau yang penting membantah, sana kau bodohi sana anak kecil. Ya, kau pikir aku nggak tahu bagaimana debater-debater Kristen ini sifat-sifatnya? Mana yang ingin benar-benar diskusi, mana yang mau cuman congor doang, mana yang gak ada ilmu. Silakan naik Samuel. Jangankan kalian, kalau memang Luga, Samuel, siapa yang ngaku nabi itu, Paul Zhang, sini lawan saya, tidak apa-apa. Tapi kita maunya itu edukatif, ya. Jangan kemudian hanya ego mempertahankan diri. Jelas-jelas ini yang ditampilkan di layar besar. Itu ada tanda baca nggak? Teman-teman, boleh yang punya anak kecil suruh baca oleh Paulus Allah atau oleh Paulus Allah. Kayak gini lu kok nggak tahu itu loh. Satu sisi tidak menerima Paulus sebagai Theos. Satu sisi tadi begitu kita buka ya, Aki Yunus, Paulus menjadi bapak rohani kan? Nah, yang dikatakan bapak atau bapak adalah roh, itu bapak rohani bukan? Agak aneh. Udahlah, saya maunya sih nggak mau ngomong banyak. Setarif. baru buka disikat. Mana mau otenya panjang umur di sini. Allahu Akbar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Makanya Gimana Kang Bito? gimana? Gimana udah berserak nih. Kalau mau diperpanjang, dibikin panjang kepanjangan sampai ngantuk-ngantuk ya, sampai tidur. Begitu pengen mainnya cepet, sikat-sikat, mentret. Allahu Akbar. Aduh, kopinya habis. Saya yang kopi. Saya bikin kopi, soundcardku habis, lobetku. Ada aja kadang. Kendala banyak kali ya. Penuh dengan perjuangan. Masya Allah. Ini nggak tahu nih.
Ini kenapa tiba-tiba tengklek semua hotel-hotel kalau masuk sini? Ini nanti dapat nominasi Room koma terangker. terbahaya. Room terbahaya. Aduh. Kalau penghujat dibabat sama Bang Glenn. Habis. Mau nipu-nipu mereka. Kurang aja. Itu ayat keren banget. Nih ayat keren banget loh. Jangan sebut ayat dong, Aki. Oh, Jijik iya. saya. Jijik saya. Nomor salah. Jangan diikutin ya, salah itu. Ayat tuh Al-Quran. Nomor. Butir telur kayak apa kayak jangan ayat. Nomor punggung paha juga boleh. Nomor punggung. Banyak sih poinnya. Tapi Ngopi dulu Kang Dito, Ustaz Tarik ngopi. Biar jangka panjang. biar panjang umur maksudnya. Gini aku. Tadi itu Pak Pendeta Ari, mungkin dia udah jengkel banget gitu. Karena statement dia saya gunakan untuk menghabisi jemaat-jemaat OTEN. Kan dia kemarin ya Ustaz Ari yang bilang, iya itu Kristen, betul ya? Jemaat Iblis itu Kristen, kan dia kan? Iya, Kristen. Kan atas perkataan Pendeta Ari itu. Jadi dia tuh punya kesempatan itu ngata-ngatain saya. Ajar ini pendeta kampret. Kesempatan dia. Narasimu ngawur apa segala macam. Loh, orang ditanya baik-baik kok. Jadi Paulus ini mengenal nggak dengan Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub? Ditanyanya itu aja kok kemana-mana framing. Kristen KTP, kayak si Chris ini, Kristen KTP dia. Selamat malam. Wah, nggak tidur kok rupanya dia. Aku lagi dari Kucang Onyot, mereka lagi ngamuk-ngamuk sama saya. Kok memang bikin jengkel orang kok, Chris. Bener loh. Nggak Enggak. boleh loh kayak gitu loh. Makasih Bang Bukan Bawah. dia, marah dia. Enggak loh, aku Enggak, yakin. bilang gini tadi di sana. Kata maha itu kan hanya orang Indonesia yang nambahin kan gitu. Misalnya maha suci itu. Bahasa Arabnya maha suci sama suci kan sama ya? Ada beda ya? Kamu nggak paham. Mulai bersembunyi di balik kata-kata kamu tidak paham. Kamu tidak tahu, Memang kamu. tidak tahu 14 ilmu, cabang ilmu. Rohman Coba, dan Ar-Rahman itu Coba beda. kata maha Chris. itu ada nggak di dalam bahasa Arab? Rohman dan Maha Ar-Rahman itu beda, Chris. Hah? Rohim dengan Ar-Rohim beda, Chris. Ya, artinya Ar-Rahim apa? Iya maha kalau ada alnya, kalau diawali dengan al. Maha besar apa? Iya, iya Allah, lillahi Allahu Akbar itu Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Kalau besar apa? Kabir, Allah besar. Allah besar dulu. Coba Allah kabir, besar. kabir. Mau ini, mau melawan Nggak saya. pernah aku dengar Bir. Nggak pernah aku bilang. Nggak pernah ada orang besar itu. Coba Fir gitu aku dengar. Kabir, besar itu kabir. Kenapa emangnya? Coba tunjukkan dulu. Coba tunjukkan dulu kamus Arab. Coba. Towel panjang. Kenapa? Kenapa emangnya? Gini Waduh. saya bilang tadi di suku Salah Cak. orang kau, Saya Chris. bawa di sini ya. Saya bawa di sini. Oke, gini. Pertanyaanku begini. Kenapa di salam surah Maryam ya ayat 19 dikatakan ada malaikat memberitahu bahwa Maryam itu akan melahirkan bayi yang suci. Kenapa dikatakan bayi yang suci? Padahal semua bayi itu suci kan? Ya emang kenapa? Iya, kenapa harus ada kata suci? Ya emang suci. Yang suci itu Emang apa? bayi, emang kalau dibilang Gitu. gini, saya akan memberikan bayi gitu aja, kenapa? Kenapa ada Iya, suci? karena suci itu ada banyak versi, Chris. Ada toharo itu juga Artinya, suci. kenapa kalau dibilang saya, kan semua dalam Islam itu bayi itu suci nggak? Loh iya, itu fitrah itu. Nah, Tapi jadi kan bukan itu kan suci mubazir. Tuhan. Maksudnya, Bukan suci Nabi Musa, bedakan, Chris. Di situ Nabi Musa tidak disebut dengan fitrah. iya, di dalam surah berapa? Di dalam surah berapa dalam Quran semua bayi itu suci? Kullu maulidin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci, Itu fitrah. di hadis itu, nggak di Quran itu. Loh ya memang kenapa?
Iya, makanya ku tanya, di Quran dalilmu itu mana katanya suci itu, semua bayi itu suci? Di Quran loh. Loh emang pedoman umat Islam hanya Quran saja maksudnya? Iya, makanya ini kan agak aneh gitu loh ya. Makanya, Maksudnya lu ini kok kenapa? pindah-pindah? Kok pindah-pindah dari maha ke Bentar bayi? dulu. Kan yang suci itu hanya milik siapa coba? Ya semua orang suci gimana, kenapa? Di mana ada semua orang suci? Coba carikan dulu dalilnya. Tadi Anda Makanya orang bilang Islam, banyak, orang Islam semua yang ini dilahirkan dalam banyak. Ini keadaan kalian suci. itu banyak ini loh, banyak apa Semua yang yang dilahirkan kan dalam banyak keadaan suci. pernyataan-pernyataan Sudah yang aku jawab dengan gampang dalil. padahal nggak ada dalilnya. Sudah aku jawab dengan dalil kan. Di mana dikatakan setiap Sudah orang dalil itu suci? fitrah. Mana dalilnya? Bahwa setiap yang dilahirkan, setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Iya, Emang di Quranmu maka ada itu hadis itu. Loh emang hadis dengan Quran kenapa? Iya, makanya aneh, makanya hadismu ini nggak sesuai dengan Quran. Makanya taraktu fikum amroin, kan gitu kan? Aku Kalau tinggalkan memang di dua semuanya, perkara. kalau semuanya hadis, kalau Izin, semuanya izin. memang bayi itu hadis, Sabar dulu, hadis Chris. itu benar, Sabar berarti dulu, sabar dulu. di Quranmu ini nggak perlu Chris. katanya saya akan memberikan bayi yang suci, Chris. karena di Quranmu ini sudah ada. Chris, Nah, sabar dulu, Chris, sabar dulu. Kalau tipikal menjadi orang yang menjengkelkan itu menarik dan nikmat buatmu, ya, jangan kau ganggu orang diskusi. iya Nggak ada makanya poin. itu jawabnya yang benar, tak kemana-mana kalian ini. Inilah yang Karena kenapa saya itu jangan begitu, Dek. Gini, Dek. Gini, Chris. Bantu aja dulu Dito, ayo. Sabar dulu, iya sabar. Aku mau bantah kamu, ya sabar dulu. Psikologi itu dapat mengungkapkan orang yang menikmati karena rasa jengkel orang lain itu menjadi nikmat. Itu Soalan adalah ini itu. aja, soalan Sabar ini dulu, aja, sabar nggak usah dulu. kemana-mana. Sabar dulu. Cuman gambaran ini Nggak kamu usah lah memuaskan. bertanya apa nama framing. Kamu soalan aja dijawab. Temanmu si Arif. Ya udah aku jawab kau di bawah. Dengarkan. Kalau kau tidak paham tentang bahasa Arab, apalagi tentang hukum-hukum fi'il, apalagi ilmu balagho, ya. Ini para ustadz lebih paham daripada muncungmu, ya. Kenapa 15 syarat keilmuan untuk ulama tafsir? Itu yang menjadi ahli tafsir. Kalau Al-Quran kamu benturkan dengan hadis, kamu itu sopo, Chris? Hulek. Yang nggak bisa makan sesuatu karena tubuh besar. Coba, tubuh hulek itu gede. Dikasih fried chicken. Seperti makan apa itu? Coba. Jadi, kalau arena diskusi, kamu hanya mau berpolemik, tapi kamu tidak tidak mengerti akan kebenaran ilmunya, ngapain mau naik diskusi? Mending pakai topeng monyet aja di pinggir jalan. Udah, kamu puas itu bikin jengkel orang. Dengan gayamu lah. Goyang-goyang sambil kayak gimana. Sarimin, pergi ke pasar, teng. Itu kau boleh. Jangan. Islam itu tidak kehabisan referensi, Chris. Tidak muter-muter ketika ada pertanyaan. Anda mau minta di hadis ada. Di Al-Quran mah juga ada. Coba baca surah Ar-Rum. Ayat ke-30 di situ. Di situ aja kan. Fa'akim wajah kalinnasi hafidho. Kan gitu kan. Fitratullah. Ya, ada fitratullah. Ya. Fitrah itu. Iya. Maka hadapkanlah wajahmu dan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya. Iya kan, di situ. Tiada ada perubahan pada fitrah Allah. Itu agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia seperti Chris dan orang-orang kafir laknatullah itu tidak mempercayai dan juga tidak mengetahuinya. Itu di Al-Quran itu, Chris. Bahwa fitrah manusia itu memang ada sejak dilahirkan, ya. Ya itu yang di mana itu kan ketika bola syahidna di mana itu Al-A'raf kalau nggak salah ada Al-A'raf ada juga Chris. Aku mau bilang gini tadi sama Ustadz. Ustadz, kalau Ustadz jengkel, dia seneng. Tapi kalau kita yang buat dia jengkel, kita biasa aja. Ar-Rum 30 itu dibaca itu fitrahnya manusia itu.
Tetapi tidak sama dengan fitrahnya Allah. Karena Allah itu pencipta, Khalik. Beda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un itu, Chris. Jadi sifat manusia yang mendengar beda dengan sifat Allah yang maha mendengar. Gitu, Chris. Paham nggak, Chris? Karena manusia itu ciptaan bertulang belakang kayak Yesusmu itu, kayak Tuhanmu itu. Tetapi Allah tidak. Ya malah jadi bahan tertawaan kan gitu kan. Aduh, Chris. Kucang onyot kau di situ di komalnya kucang onyot memang apa ternaknya para oten di situ. Ya, Ini ada jangan Abdul disebut ini, macam. silakan Abdul. Apalagi Silakan, yang Dul. bahkan, ayo silakan yang itu. Dul mau debat sama saya Dul, pakai tema Dul, open cam kita Dul. Bang Ardiansa ini kok selalu mengikuti kreator live. Banyak kali akunnya Bang Ardiansa ini. Ini baru debatnya belum saya ikuti balik ini. Ya udah ikuti balik. Apa ini apanya bang? Ini Ya, loh, Paulus mau tanya Muteos apa? ini loh gimana ini? Ini Paulus ngaku teos ini gimana? Paulus ngaku teos. Nah itu, coba kau baca. Gak nampak saya bang. Bacain aja bang. Itu oleh Paulus Theos mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Hmm. Saya Jawab betul. enggak, kalau baca yang kecil-kecil gini nggak bisa lagi saya bang. Waduh, udah Makanya ini dibacain aja. Rahum apa gimana? Kenapa? Ya pakai kacamata lah. Jangan menghujat aja kencang tulisan kecil kau bawa-bawa di sini dipaparkan Bible nggak bisa baca. Bang. Macam mana kau dulu? Bang, saya nggak pernah menghujat bang. Yang saya katakan itu yang tertulis loh bang. Jadi Ya, salahkan yang gitu. tertulis. Udah ini tertulis gak nih? Ya tertulis, makanya bacakan. Nanti saya katakan yang tertulis, nanti kalian nggak mau dengar. Katanya saya Kau menggunakan baca padahal ini itu Bible. Rupanya kau jijik kali kau baca Bible. Tadi, Dul. Hei, aku udah bacakan. Musuh nggak dengar Bacakan aku. lah. Oleh Paulus Theos mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Itu ayat berapa? Ayat mana tuh bang? Mungkin Ayat-ayat. Ayat gundulmu ayat. Loh kok ketawa? Kalian kok takut sih? Siapa yang takut samamu? Ayo kita online, offline kita. Kita kan bicara bang, bukan close up. Close Maksudnya up gini, ya, itu. Makanya jangan bilang takut-takut begitu, nggak ada yang kutakutin di ya bumi ini kecuali makanya Allah. kenapa saya minta mana ya itu ayatnya biar saya buka. Mungkin kalau buka Alkitab kan saya bisa Ayat itu dari Al-Quran. Kalau ayat itu Al-Quran gitu. Jadi ayat itu pertanda ayat itu. Ya memang Indonesia ini kan paling banyak dipengaruhi bahasa Arab. Ya, iya. Jadi kalau kata-kata ayat atau kata-kata Rasul itu kan memang dari Arab sih. Kau diem dulu. Ini si yang mau lawan saya nih. Ayo, Samuel. Nanti malah kayak aku malah. Ayo Samuel. Ini Paulus mau ngaku teos ini. Woi. Loh. Kok malah jadi berhala? Ah, itu kata-katanya Paulus mengaku teos. Itu. Paulus teos mengadakan mukjizat. Enggak ada itu Oh, bukan di itu saja, Bro. Kenapa? Bukan di itu saja. Paulus itu mengaku Bapa juga kan?
Bapak Samuel ketika Bapak ada di atas komal kok malah jadi berhala. Waduh, Langsung kayak kabur. sayur kau Samuel. Tadi minta permintaan di multi. Alah. Ninggalin tai dia nah, mau nge-report. cuman pertanyaan yang sederhana aja, kenapa lambang Islam itu bisa berubah-ubah gitu? Dulu lah bulan sabit dan bintang, sekarang karena tahu artinya kenapa diganti gitu. Arti lambang Islam itu apa sih sebenarnya? Ngomong apa? Mana ada bulan sabit dan bintang? Coba jelaskan apa itu? Ya itu kan lambang Islam sih. Siapa yang bilang? Gimana? Berarti orang Islam dulu bodoh semua ya. Beda lah, Masjid, beda. Bukan simbol Islam. Iya. Udahlah, bulan- kok yang Berarti bego bertuhan semua Theos, ya? kok yang bertuhan Paulus sana, ikut Paulus sana. Jadi kita lagi bahas ilmu. Naik lagi. Kayaknya aku perlu harus kasih pelajaran nih satu nih. Mana orangnya itu? Disendang. Gua naik dia kabur. Islam itu benderanya Panji. Apa itu? Ya benderanya Nabi. Kalau apa tadi tuh? Bulan sabit, ya itu hanya tanda kemenangan. Begitu ya. Nah, tidak ada nilai buruknya di sana begitu. Tapi agama ya, ada satu agama ini ya, lambangnya itu lambang kutukan. Nah itu yang perlu dipikirkan. Agama manakah lambangnya lambang kutukan? Silakan dijawab. Izin Bang, Coba teman-teman jawab dong. Agama Izin, mana Bang. yang lambangnya lambang kutukan? mengkanter pertanyaan yang bulan bintang tadi itu. Izin. Setahu Kenapa saya, Pak? bulan bintang itu bukan lambang Islam. Bulan bintang itu lambang Enggak. Bulan bintang bukan lambang Islam. Iya, bukan. Itu lambang kekhalifaan Utsmani. Iya, lambang kemenangan. Iya, kekhalifaan Utsmani. Iya, Jadi Utsmani. masjid-masjid yang menggunakan lambang bulan bintang berarti masjid yang berada di daerah kekuasaan Utsmani dulunya. Seperti itu. Itu sepengetahuan saya, Bang. Iya, Iya. bukan simbol agama kan saya bilang tadi. Bukan, Kan bukan. Kristen. Betul, Bang. Betul, Bang. Kristen Tuang Tutik. Islam, Bang. Islam, Bang. Oh, kirain Kristen. Kayak etikus ya, gimana etikus? Ya sekarang ini pertanyaannya nih buat semua pendengarkan di sini baik nanti offline maupun online ini ya. Agama manakah ya lambangnya itu tempat orang dikutuk? Alias lambang kutuk. Agama manakah itu? Dan bagaimana modelnya? Kristen, Ya, nah, bagaimana modelnya itu? Salib. palang kayu. Nah, itu dia. Ini nggak nista, ini paka. Karena kalau nggak ada itu, ya izin nih. Kalau nggak ada itu, ya nggak ada Tuhan. Buat Inilah mereka. Bang, suka hati kamu saja. Nah, mulai ngaco nih. Diskusi Mulai yang ngaco benar, nih. etikus. Ini pemabuk dia. Iya, suka hati kamu saja. Asal kamu gembira. Nggak, yang saya statement tadi sekaligus pertanyaan itu benar atau salah itu Bang? Suka hati kamu saja. Apa yang Nah, kamu itu nggak mau mendengarkan asal kamu karena memang gembira. menyakitkan kalau dijawab. Abdul, Kan nah, lo aku jawab. bilang, Abdul, agama mana ya yang lambangnya itu lambang kutuk? Pertanyaan saya, jadi selama kalau ini saya bilang tidak, kamu Indonesia sakit hati. menggunakan lambang bulan sabit. Ya udah dijawab, lambang bulan Kamu sabit kan itu mau lambang iya, kemenangan. ambil saja. Sekarang suka hati agama, kamu. kalau balik lagi, agama mana yang lambangnya itu lambang tempat orang terkutuk? Jawab lagi dong. Kalau saya bilang tidak, Lambang salib itu artiannya ada, kisahnya kan ada. mau Jadi saya Iya, saya- iya, ambil Satu-satu saja. semua lambang, Satu-satu. semua lambang yang menggunakan lambang itu pasti tahu artinya. Ya pertanyaan Cuma di saya, Islam, Dul, lambangnya tidak tahu. pertanyaan saya, salib itu lambang terkutuk atau bukan? Lo jawab.
Bukan, tapi kalau kamu terkutuk, suka Diam dulu hati saya nggak kau banyak lah. tahu bangke. Bangke. Jelas ya, pertanyaan Saya saya, bilang kenapa pertanyaannya, dengerin dulu. selama ini Dengerin. Islam Salib itu lambang kutuk atau lambang kasih? Jawab. Lambang pengharapan. Lambang pengharap. Harapan apa? Lambang keselamatan adalah pasti. sekarang Oh jadi lambang kutuk itu enggak ada. Ya Salib enggak, itu enggak ya kan? tempatnya orang mati. Bangkit Turunnya nggak bisa balikan jadi pengharapan. Jadi di salib itu enggak ada yang mati. Bangkit balikan jadi ada Di pengharapan. salib itu tempatnya orang dimatiin atau tempatnya orang dibangkitkan? Iya, bangkit balikan pada Saya nggak hari nanya balikan. ketiga. Balikan mereka pernah putus. Iya, faktanya bangkit balik. Enggak, salib itu tempatnya orang dibunuh atau tempatnya orang dibangkitkan? Iya, mati dan bangkit Dasar balik. kucing. Mati untuk Punya dosa-dosa nggak bisa bahasa kita. Indonesia. Bangkit balik supaya Dia kita percaya mempunyai zombie. pengharapan. Zombie. Ini ajaran zombie. Ada Tapi kalau kau mau itu terkutuk, suka hati Teman-teman, ada yang kau punya lah karung basah? Randy, supaya kau gembira. Hei, teman-teman di bawah ada yang punya karung basah? Ada nggak yang punya karung basah sama lakban? Sudah saya karungin aja. jawab. Atau perlu Mati panggil untuk dokter yang dosa-dosa dari suntik kita mati. dan bangkit balik supaya kita mempunyai pengharapan hidup kekal. Matinya di mana? Matinya di mana? Jawab. Lagi ngentot ya? Iya, bangkit balik kan, bukan Tuhanmu mati itu masih di mati. kuburan. Benerin. Tuhanmu mati di salib atau mati di sekrup? Mati masih di kuburan kah? Oh jadi mati di kubur nggak mati di salib? Mati masih di kuburan atau sudah bangkit Ini orang balik? gila ini satu ini. Itu Ini kalau- fakta. ini orang Yesus ini kalau ada di bangkit samping saya balik ini, pada hari ketiga. Saya traktir kopi 5 ember, benar. Itulah tanda kemenangan, bukan tanda terkutuk. Tapi kalau kau mau terkutuk, suka hati kau lah. Kau mau gembira kan? Oke. Ambil saja. Dismas, buka mulutmu, Dismas. Buka mulut. Buka mulut. Bapak tanya dari anak SD sampai Lihat dulu, anak Kak, dulu. Coba orang tampilkan tua dulu itu. agama Kristen. Galatia 3:13 kan di itu. Suruh si Abdul baca. Salib itu tempat kutuk atau tempat kasih? Suruh baca dulu. Diam dulu kau, kita pakai Ada data. keselamatan yang dari Diam dulu kau, selamat kita itu pakai artinya. data, wih. Diam dulu. Nah, pertanyaan saya, Kita baca data dulu, bentar, diam. Islam Diam dulu, kenapa kita baca ditanya dulu. membuat sabit dan bintang Salib apa? Artinya itu nggak tahu tempatnya apa. orang Itu dikutuk untuk apa atau digunakan tempatnya orang lambang diapain? itu gitu. Bentar dulu, Andito, bukain dong. Iya, iya, sebentar, sebentar. Kenapa digunakan Diam dulu, Dari SD. diam dulu. anak SD sampai orang tua? Kita pakai data dulu. Kalau ditanya apa arti salib itu, Ya diam tahu dulu, mereka. ini dulu, baca dulu. Antara orang Islam dan Nggak, memang nggak bisa sampai membaca ini. kakek. Ini oteng ini kenapa sih ya? Sabit itu nggak ada tahu bagaimana itu. Ngomong sendiri gitu loh. Giliran saya. Acun. Giliran saya masih mau ke data besok. Giliran saya. Masih mau kok. Mumpul lagi gue lagi berlendir nih, keluar semua itu, makan itu. Giliran saya masih mau ke datang besok. Hah? Oh, naik lagi nih satu nih. Buka mulut, buka mulut. Memang Pandi ini- kau kena mental. Memang ini Kristen ini satu komando. Pokoknya kalau kau mau suruh muslim, kamu jangan berhenti ngomong. Oh, Mengapa saja Andi? gitu. Kau kena Nah, itu kan mental. ini. Ya, ini Tanda lagi, kemenangan kau tidak mau terima. mulai lagi nih. Mulai Kau lagi mau nih. tanda terkutuk, ambil saja supaya kau gembira. Bagi Buka kami mulut, itu buka tanda mulut. kemenangan. Buka Kan mulut Yesus dulu, buka bangkit mulut. balik. Buka mulut dulu, buka mulut dulu. Coba Buka bayangkan mulut. ngomong apa sob coba. Iblis sudah dikalahkan. Aduh, Kok ada orang kayak gini masih hidup ya? kasihan si iblis.
tanda kemenangan, tanda iblis sudah dikalahkan. Siapa yang mau bersihin? Yesus Siapa yang mau bangkit bersihin? pada hari ketiga. Jangan dibersihin buat mainan aja. Tapi kalau kau mau itu tanda terkutuk, ambil saja supaya kau gembira. Biarin aja dia ngomong sendiri, sampai dia pingsan sendiri nggak apa-apa. Lu ketawa. Kasihan Adi si Tuannya mati iblis. terkutuk, dia yang ketawa-ketawa. Aduh, siapa yang mati terkutuk? Bodohnya kau. Itu nomor 13, coba baca itu di layar. Coba kau baca. Makanya kau bodoh, tidak tahu arti ayat itu. Coba kau baca. Yang baca dulu, terkutuk bro. adalah orang-orang berdosa. Yesus mana ada dosa. Berarti Yesus nggak disalib. Yesus tidak berdosa. Yang Yesus disalib berdosa nggak? yang terkutuk. Yesus disalib nggak? Disalib, tapi Disalib, bukan berarti terkutuk. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu orang-orang berdosa seperti kau dan saya. Terkutuklah Kasihan si Andi iblis. yang digantung pada kayu salib. Siapakah orang itu yang digantung pada kayu salib? Teks aslinya bukan salib, pohon. Terkutuklah orang yang digantung di Teks pohon. aslinya bukan salib, pohon, Oh, berarti pokok. Yesus digantung di pohon ya? Siapa yang digantung di pokok? Siapa itu yang Teks digantung di aslinya pohon? pokok. Yesus Terus siapa yang digantung di disalib, pohon? bukan di pokok. Terus terus. Bacalah teks asli, orang yang terkutuk. Tes aslinya memang sulam. Sulam itu artinya pohon. Bahasa Inggrisnya tree. Jadi pohon. Jadi Tuhanmu digantung di pohon. Pertanyaannya pohon apa? Pohon apa itu? Pokok ini tiada Wih, pohon apa dibahas itu? Bible. Tuhanmu digantung di pohon apa? Adi, Pohon kau jati dengan apa guru pohon kau tege? semua, dua-dua tiada ilmu dalam Bible, tapi bahas Ternyata Bible. Tuhannya digantung di pohon. Ternyata Tuhannya digantung di pohon. Kalau orang Kristen Iya, mau gila sudah si Andi Selibes. Mau gila sudah dia. ternyata Tuhannya digantung di pohon. Mau gila sudah kau Andi Selibes, kena mental. Selamat malam para penyembah Germo. Gimana kabarnya? Ganti dulu benderamu itu. Jijik aku lihat benderamu itu, bendera asuh. Ganti dulu baru naik. Oke lah Andi Selibes. Kau kena mental sudah, nanti kau jadi gila nanti kalau diskusi Yang gila dengan saya. siapa? Yang ngomong siapa? Yang gila siapa? Yang ngomong siapa? Nah, Minta naik terus. Sampai kehabisan ludah rohani Kang Dito dari tadi. Aduh, ya Allah. Ini loh Bang Handi. Jadi Paulus itu mereka nggak bisa baca loh ini. itu dari Al-Quran loh. Tapi kenapa mereka apa namanya kalung-kalungnya salib ya? Kenapa bukan kalung pohon ya? Nah itu dia. Kenapa ya? Iya. Mestinya pohon dong kalungnya. Itu nih. Agak lain memang. Kok bisa ganti aku pengen bikin kalung pohon udah biar laku. bisnis kalung pohon lumayan itu.
Kalau aku jual, ini apa Bang Andi? Ya saya jual karena sesuai original teks pohon bukan salib. Pohon apa kira-kira teman-teman? Pohon beringin. Memang daerah sono ada pohon beringin. Yang ada di sana itu pohon ara atau pohon kurma. Ah, itu nih. Sama pohon yang ada duri-durinya itu loh di padang pasir. Pohon apa ya namanya ya? Kaktus. Bukan kaktus. Ya kaktus juga boleh. Memang rindang dia tapi berduri. Buahnya pahit. Apa itu kira-kira? Bukan pohon cemara, mana ada pohon cemara di sana? Pohon Apalagi semak belukar. Apalagi pohon jati nggak ada. Pohon semak belukar. Pohon tomat. Pohon sengong aja sekalian. Iya, kenapa ya mereka diskusi itu ngerocos ya, nggak mau dengerin ya. Dia kan bertanya apa sih bulang sabit, kita udah jawab kan, gitu loh. Ya. Terus kita tanya balik, dia nggak mau, tetap aja rocos gitu ya. Kenapa ya? Ada apa ya mereka ya? Udah di style begitu kali. Mereka kan robot. Kayaknya satu komando deh. Pokoknya kalian nih kalau masuk room muslim ngerocos saja gitu loh, jangan dengerin mereka, ngerocos saja gitu. Itu. Ayo naik lagi. Tapi jangan yang ngerocos. Boleh Anda bertanya, kalau kami mampu kami jawab kok. Tapi jangan ngerocos, buset lah. Gacor banget kayak murai habis makan kroto. Enggak ada titik komanya. Bang Andi dari mana barusan? Aku dari muter-muter sih sama apa kata Bible itu. Siapa sih nama aslinya dia? Kata Bible itu Irfan ya? Namanya Irfan ya? Nggak tahu juga. Ivan. Naik tiap hari Unirifa di situ. Ivan. Udah pada bubar. Tadi ada yang syahadat sih. Nah, terus ya, kenapa? Ya memeluk Islam dia karena ya masuk akal Islam itu. Yang sadar kan siapa, Bang Ali? Ada banyak, ada Saha Nabi, Bang Triansa, ada Bang Moto ya, kan komplit lah. Enggak, Bang Cuma bukan Bang Cuma. Bang Cuma masih sibuk ya. Bang Jawa malam ini lagi sibuk pertemuan di Riau sama teman-teman Riau. Pak Desugi di sana ada dan beberapa tokoh masyarakat, baik dari praktisi hukum maupun dari tokoh-tokoh agama. Malam ini masih itu. Apa? Kalau masih mungkin bisa di live-in. Apa video call dulu ya? Boleh. Suruh tunggu ya. Ya laporannya di sana ya. Tunggu teman, tunggu. Namanya dia denger. Steph, akunmu itu di privat Steph kalau mau naik. .multi. Halo, assalamualaikum. Mbak Zuma, pakai masker dulu bentar. Pakai masker dulu, saya mau on cam di sini. Anak-anak tarik, mana Bang Zuma? Iya, Kak, Bang Sony juga. Halo. Salam nih. Tunggu. Iya. Bang Sony juga. Seksi, Bang. Iya. Udah. Udah ya? Udah. Iya. Bang Juma pakai ini dulu. Pakai masker Bang Juma. Salami dulu orang-orang. Nah, ini dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum Gruda. Aduh gimana ya, mic-nya jauh ya? Nah, gua dekatin sini lah. Nah. Ada Bang Suki.
Aku aku relay ke ke Komal. Aku relay ke Komal. Ya udah ya. Wih, mantap. Wih, rame-rame. Wih, Masya Allah. Kita lagi rapat, tidak ada rencana untuk gereja terbesar di Yahudi. Wih, mantap. Mantap. Jadi sampai ada gereja sini mau dilelang. Rencana istri mau jadi tukang azannya di situ nanti. Boleh. Hari ini jadi muadzin saya. Jadi nilai azan zuhur berarti ya. Ya udah. Kemarin siapa Bang Andi? Bawanya Pak Arif. Oh, rumahnya Abdullah dia. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Oke, makasih ya. Sekali Bang Andi. Itu lebih itu nggak pakai baju tuh. Astagfirullahaladzim. Untung siapa itu? Oh, udah langsing dia sekarang ya. Mau taruh. Udah langsing. Siap, Bunda. Siap. Sampai ketemu di Jakarta. Oke, udah. Jakarta. Iya. Oke, Pak Le. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah. Alhamdulillah. Jadi buat teman-teman sudah terobati lah minimal. Karena banyak kali teman-teman dari tadi menanyakan, Bang Zuma tidak live malam ini, gitu kan. Jadi ngelihat seperti itu, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah keadaan Gurunda kita sehat walafiat, ada bersama dengan teman-teman yang ada di Apologet DPW Riau ya, Masya Allah. Bang Andi pakai baju lah katanya. Oh loh, memang kelihatan Bang Andi barusan. Gak kelihatan kan? Aku pakai baju tapi pakai singlet aku kan, nggak on cam aku. Aku matiin AC, kalau pakai AC meriang gua, jadi sengaja mencari keringat. Ini lagi dibawa Bang Andi pakai baju lah. Apa hubungannya gue pakai baju, orang gua nggak on cam, gimana sih lu? Ini pada ngumpul-ngumpul di sana teman-teman. Nah, insya Allah nanti hari Jumat lah. Insya Allah malam Sabtu kalau Banyuma nggak capek ya. Kalau nggak malam Ahad ya kita giliran kita di Jabodetabek nih. Ya, terus teman-teman persiapan nanti ke acara Zakir Naik. Kalau mau ikut silakan bergabung. Di mana Bang? Lapangan apa namanya? Lapangan apa tahu? Di lapangan Mabes Angkatan Udara di Pancoran. Oh, jadi di Pancoran ya? Ya, Pancoran. Gua nggak diajak. Bagaimana mau diajak sih, itu yang mengundang gimana sih Bang Mas Glenn? Dia yang panitia, dia yang diajak. Lagi lupa kali. Lupa kali kalau dia panitia. Banyak kan dari tadi udah ngegas konten duluan pas awal-awal buka. Ini Bang Andi. Iya. Ini Aki Yunus mau dibandoi APII tapi terhambat. Kayaknya nggak tahu prosesnya. Mungkin bisa dibantu percepat. Apanya itu? Aki Yunus. Untuk? Mau gabung. Nah, mau bergabung dengan API. Ya tinggal bikin kalau KTA saja nanti nggak Bang Ardiansyah. Ya beliau kan memang sudah dari API dari dulu mah. Bang Yunus ini dari dulu. Siapa dulu bos kita Bang Yunus itu yang dari Papua itu ya. Lumayan banyak bantuannya tuh Bang Yunus. Yang Anda kenalkan, lupa aku nomornya tuh. Pak Acong. Iya Pak Acong. Udah ketemu saya di Makassar. Udah ketemu. Iya, kemarin di Makassar juga ketemu sama beliau. Dan
insya Allah nanti banyak sekali tokoh-tokoh yang ikut gabung sama kita ya, utama beliau si Naga Bonar. Tahu kan si Naga Bonar siapa, teman-teman? Tahu. Deddy Miswar. Nah itu beliau juga nanti, dan beberapa pejabat ya. Terus kita gabung bersama baru berangkat ke Jaket Naik bareng-bareng. Masya Allah. Tanggal 19 malam Banjuma nanti debat, diskusi santai di warung kopi sama salah satu teman saya yang Kristen namanya si Jabat. 19 malam, insya Allah kita live-kan lah ya. Tapi bukan debat formal, tapi ketemu langsung, tapi santai, begitu kira-kira. Jadi teman-teman yang ada di Jabodetabek, ayolah. Apalagi habis beli baju ya, pakai bajunya nanti. Nah teman-teman Kristen nanti yang mau datang ya silakan. Prioritas nanti Anda yang bertanya sama beliau. Di mana Bang? Di Jakarta? Jakarta. Lapangan Mabes Awu, Pancoran. Gratis Mas ya, Glenn tahu gratis Pak ya. lah. Gratis ya. Gimana Mas Glenn? Tidak bayar. Gratis, nggak bayar. Iya gratis. Nggak ada bayar berbayar. Tanggal berapa, Bang? 18. Hah? 18 sampai 20. 3 hari di sana lapangan. 18 19 2 hari. 2 hari. Ya dekat situ Bang, dekat Gelung Benen. Nggak jauh. Ya. Ya itu benar Lampion itu. Lapangan Aldiron Pancoran ya, benar ya? Aku sih belum pernah survei itu. Emang ada lapangan situ ya? Itu yang nggak jauh dari itu Bang. Nah, kita survei. Oh itu. Oh itu apartemen sih, masuk situ. Itu mah tempat main gua dulu waktu kecil, lupa gua. Iya dekat, iya Bidakara betul. Iya seberang gedung Bidakara. 18 sampai 20 benar ya? Sorry. Jumat sampai Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu, 18 sampai 20 Juli di lapangan Markas Besar Angkatan Udara Pancoran. 3 hari dong ya, Mas Glenn. 3 hari ya. Betul itu Pak Lampion, betul. Jangan sampai terlewatkan. Ini kalau dari kampus saya, sebentar saya open cam dulu. Bentar. Enggak, maksud penonton yang di bawah itu diskusinya Bang Juma dengan si Jabat itu di mana gitu Bang Andi? Oh itu nanti salah satu kafe di Jakarta aja. Nah itu nggak terlalu banyak orang sih ya. Oh terbuka anu ya, bukan terbuka untuk umum ya, bukan? Iya. Bang naikin sedikit fotonya, nggak boleh masuk YouTube Bang, ngeri YouTube. Oh sih. Udah. Oke, itu kalau dari asosiasi kampus saya. Yang tahu nih kalau YouTube itu nggak boleh loh, heran saya YouTube itu. Oh gitu ya? Iya, serius. Anti Syakir itu. Itu sama bendera PL itu nggak boleh itu. Aduh, kena langsung YouTube. Bener. Kalau Seriwin enggak apa-apa. Justru boleh kalau itu. Gue yang kesel kalau udah pakai itu kena di sini. Oh, kebalik ya.